Putri tidur bangkit dari siklus kegelapan. Suatu hari di negeri yang jauh, hiduplah seorang wanita muda bernama Aurora yang dijuluki Putri Tidur oleh teman-temannya. Seperti dalam kisah dongeng, Aurora selalu dicap sebagai gadis yang penuh harapan, memiliki kecantikan, dan memiliki cinta sejati. Di usianya yang ke-20 tahun, Aurora sudah hidup mandiri. Ia tinggal di sebuah apartemen sederhana dekat dengan kampusnya. Aurora hanya perlu berjalan kaki beberapa ratus meter untuk berangkat ke kampusnya. Aurora adalah mahasiswa yang berprestasi dan memiliki deretan nilai yang memuaskan. Emily adalah teman baiknya yang tinggal di apartemen yang sama dengan Aurora. Aurora dan Emily memiliki kemiripan, memiliki hobi yang sama, dan pertemanan mereka sangat dekat, bahkan sudah seperti saudara. Karena kehidupan yang sederhana, Aurora bertekad untuk mencapai mimpi dalam hidupnya sambil bekerja sebagai part-timer di sebuah restoran besar sebagai pelayan restoran. Dengan kecantikannya, banyak kaum pria yang berusaha mendekatinya. Sangat mudah bagi Aurora untuk mendapatkan perhatian dari kaum pria yang berteman dengannya. Setelah lulus dari kuliahnya, Aurora mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi di perusahaan media yang bergengsi di negeri itu sebagai sekretaris Pak Felix selaku direktur utamanya. Cara kerja Aurora dan profesionalismenya membuat ia sangat disayangi oleh atasannya. Karena hubungan kerja dan komunikasi yang baik dengan atasannya, mereka pun saling jatuh cinta. Felix merupakan seorang pria tampan yang memiliki segalanya. Kekayaannya berasal dari beberapa bisnis yang ditanganinya. Namun, tidak seperti cerita dongeng Putri Tidur masa kecil yang indah, kisahnya kini berubah menjadi kelam. Aurora, di usianya yang ke-30, terjebak dalam siklus tidur yang tidak berujung akibat depresi. Karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung, terjadi inflasi yang menyebabkan harga-harga barang naik dan tekanan sosial yang menghimpit mengakibatkan Aurora kehilangan pekerjaannya. Hubungannya dengan Felix juga berantakan dan tidak ada kejelasan. Felix yang memiliki banyak teman wanita menandakan ketidakseriusannya. Akhirnya hubungan mereka pun putus di tengah jalan. Aurora tidak bisa lagi menemukan jalan keluar. Ia terpuruk dalam kesedihannya dan memilih untuk menyendiri. Suatu pagi saat bangun, Aurora hanya ingin tenggelam lebih dalam ke dalam alam mimpi di mana tidak ada rasa sakit, kecemasan, atau ketakutan akan kegagalan. Aurora merasakan dengan tidur, ia seperti berada di dunia mimpi di mana ia melayang di atas hamparan bunga, langit dicat dengan warna pastel yang lembut. Perasaannya pun damai, bebas dari kekhawatiran dan rasa takut yang menggerogoti dirinya dalam kenyataan pun hilang. Di dalam mimpi ini, rasa tenang dan tentram sangat kontras dengan suramnya kehidupan nyatanya. Keinginannya saat ini hanyalah untuk tertidur menjauh dari penderitaannya. Hari-hari dilalui Aurora dengan bermalas-malasan di tempat tidurnya. Yang ia inginkan hanyalah tidur panjang. Depresinya memicu siklus berbahaya, tidur berlebihan, isolasi sosial, dan penarikan diri dari kenyataan. Aurora melihat dirinya di cermin, sosok yang terlihat cantik di luar, namun rapuh di dalamnya. Ia merasa tidak berdaya, terjebak dalam harapan semu bahwa tidur bisa menyembuhkan luka emosionalnya. Namun kenyataan itu berbeda. Tidur hanyalah pelarian sementara. Suatu hari di dalam mimpinya, Aurora bertemu dengan sosok dari masa lalunya yang bernama Supernova, seorang pahlawan masa kecil yang memberinya pesan penuh makna. Supernova menyampaikan, hidup penuh perjuangan, bangkitlah. Tak lama kemudian bersambung ke mimpi lainnya, ia bertemu dengan nenek moyangnya, seorang wanita kuat dari kebudayaan asli, mengenakan pakaian tradisional dengan bulu elang di kepalanya. Sosok ini mewakili kekuatan, keberanian, dan daya tahan. Nenek moyangnya menyampaikan pesan yang jelas. Tenggelam dalam tidur panjang tidak akan membebaskanmu dari beban kehidupan.
Hanya dengan bangkit, berdiri, dan melawan, kamu bisa menjadi kuat. Setelah memberikan pesan singkat, nenek moyang Aurora perlahan-lahan hilang dan akhirnya Aurora berpakaian seperti nenek moyangnya yang mengartikan bahwa Aurora juga bisa kuat seperti nenek moyangnya dulu. Setelah terbangun dari mimpinya, Aurora mengambil HP-nya untuk mulai bangkit melakukan sesuatu. Aurora sadar bahwa masalah yang dihadapinya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga merupakan cerminan dari tekanan yang dihadapi oleh banyak orang di zaman modern ini. Mereka diharapkan untuk sukses, bahagia, dan kuat sepanjang waktu. Dalam dunianya, media sosial adalah pedang bermata dua yang memperlihatkan gambaran kehidupan sempurna orang lain yang membuatnya merasa semakin terisolasi. Namun, Aurora tidak sendiri. Dengan dukungan dari kelompok teman-teman yang setia dan beberapa sesi terapi, ia mulai memahami bahwa depresi adalah penyakit yang nyata, bukan tanda kelemahan. Ia juga menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan yang telah lama tertidur selama ini dan memiliki kemampuan untuk mengambil alih hidupnya kembali. Setelah beberapa bulan terjebak dalam siklus tidur akibat depresi, Aurora akhirnya merasa perlu untuk meminta bantuan. Ia tidak bisa terus-menerus menangis, melamun, dan tenggelam dalam dunia mimpi, sementara realitas di sekitarnya semakin gelap. Aurora memulai perjalanan pemulihannya dengan dukungan dari orang-orang terdekat. Aurora memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Lalu, kedua orang tua Aurora menjemput Aurora di apartemennya dan meminta Aurora untuk tinggal bersama mereka. Orang tua Aurora yang selama ini tidak pernah diberitahukan tentang permasalahan yang dialami oleh Aurora, akhirnya ditahu dan mereka mengetahui masalah yang terjadi pada Aurora sehingga menyebabkan depresi. Orang tua Aurora memberikan kasih sayang mereka dengan tulus serta memberi ketenangan hati dan support kepada Aurora untuk kembali bangkit. Rumah orang tua Aurora adalah rumah yang sederhana yang dikelilingi oleh bukit yang hijau dengan pemandangan pegunungan dan pedesaan yang menyegarkan. Tidak jauh dari rumahnya terdapat beberapa ternak sapi yang akan diambil susunya untuk dijual kepada pelanggan mereka. Di dalam keheningan pedesaan, Aurora duduk di ruang tamu rumah orang tuanya yang sederhana. Kedua orang tuanya menatapnya dengan tatapan penuh kasih tetapi juga khawatir. Ibunya senyum lembut memegang tangan Aurora. Ayahnya dengan wajahnya yang mulai keriput penuh pengalaman hidup memberinya dorongan melalui kata-kata bijak. "Kami mencintaimu sayang, kamu tidak sendiri dalam hal ini," ucap ibunya dengan suara serak. Ayahnya menambahkan, "Kamu adalah seorang pejuang, Aurora. Kita pernah melihatmu melewati banyak hal. Kamu bisa melewati ini juga." Aurora hanya bisa menunduk, menahan air mata. Mereka sudah melihatnya berjuang, tetapi kali ini perasaannya terlalu berat. Namun, dukungan orang tuanya adalah jangkar yang membuatnya merasa lebih kuat dan tidak terombang-ambing. Aurora memutuskan untuk mengunjungi seorang psikolog bernama Dr. Rahel yang terkenal karena pendekatannya yang penuh empati dan terapi berbasis kekuatan diri. Di ruangan yang hangat dengan dekorasi minimalis, Aurora duduk di kursi nyaman dan menatap ke depan. Dr. Rahel, seorang wanita parubaya, duduk di depannya dan berbicara dengan tenang. Depresi bisa terasa seperti tidur dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan, Aurora. Tapi di sini kita akan menemukan cara untuk membangunkan kamu dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan. Aurora mulai bercerita tentang mimpi-mimpinya yang gelap, tentang nenek moyangnya yang berbicara dalam mimpi, tentang bagaimana ia merasa gagal dalam hidupnya. Dr. Rahel mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Ini adalah langkah pertama yang besar, Aurora. Mengakui bahwa kamu butuh bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dan bersama kita akan bekerja menuju hari-hari yang lebih cerah, ucap Dr. Rahel sambil tersenyum hangat. Setiap sesi terapi membantu Aurora memahami bahwa perjalanannya menuju kesembuhan tidak harus dijalani sendiri. Dr. Rahel mengajarkan Aurora untuk menghadapi emosinya dan memberikan alat-alat untuk menangani hari-hari sulit dengan lebih baik. Aurora memiliki seorang sahabat yaitu Emily yang tidak pernah meninggalkannya selama masa sulitnya.
Suatu hari, Emily datang ke rumah orang tua Aurora dengan sekotak pizza dan minuman hangat. Wow. Mereka duduk di sofa menonton film lama yang dulu selalu mereka tonton saat kuliah. Aku tahu hidup tidak mudah sekarang, dan kadang-kadang kamu ingin menyerah, kata Emily dengan lembut sambil menatap layar TV. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melalui ini sendirian. Aurora tersenyum kecil, merasa bersyukur memiliki Emily dalam hidupnya. Emily, teman baiknya yang selalu hadir, bahkan ketika Aurora mencoba menjauhkan diri dari semua orang. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu, jawab Aurora dengan suara pelan. Kamu tidak pernah tahu semuanya sekarang. Yang penting, kamu ada di sini mencoba untuk bangkit. Itu sudah lebih dari cukup, jawab Emily sambil memeluk Aurora. Perjuangan Aurora untuk bangkit dengan bantuan orang tuanya yang penuh kasih, dukungan dari sahabatnya dan bimbingan dari psikolog membuat Aurora perlahan-lahan mulai menata kembali hidupnya. Langkah-langkah kecil mulai terasa lebih besar. Aurora bangun setiap pagi meski sulit dan memulai harinya dengan menulis jurnal. Ia kembali berolahraga ringan, berbicara dengan Emily setiap hari, meditasi, dan melanjutkan sesi terapinya dengan Dr. Rahel. Hari demi hari, langkah-langkah kecil itu menjadi fondasi yang kuat untuk kebangkitannya. Perlahan, tidur bukan lagi pelarian, melainkan tempat untuk memulihkan tenaga. Aurora mulai bekerja pada suatu proyek pribadi yang membangkitkan semangatnya dengan berkampanye tentang kesadaran kesehatan mental. Aurora juga menemukan kekuatan melalui refleksi lingkungan sosialnya. Ia berpartisipasi dalam kampanye kesadaran kesehatan mental, berbicara di depan umum tentang perjuangannya, dan menjadi suara bagi mereka yang masih terjebak di dalam kegelapan. Dalam setiap kampanye, ia menggunakan pengalaman sendiri untuk memberi harapan kepada orang lain. Tidak lama kemudian, Aurora menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang juga berjuang melawan depresi. Aurora juga sering dipanggil dari beberapa stasiun TV untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi narasumber dan motivator bagi seseorang yang membutuhkan bimbingan dalam memperbaiki kesehatan mentalnya. Ia juga membuat komunitas untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kesehatan mental. Semakin hari, namanya semakin terkenal di seluruh negeri. Suatu hari dalam kampanyenya di kampus ternama di kotanya, ia bertemu dan berkenalan dengan seorang dosen favorit di kampus itu yang bernama Brandon. Brandon sudah mengidolakan Aurora sejak lama karena kagum atas ketangguhannya, pesona kecantikannya, kecerdasannya, jiwa sosialnya, dan kebaikan hatinya membuat Brandon ingin berkenalan dengannya. Setelah beberapa kali pertemuan dalam acara kampanye saat berkeliling kampus, mereka saling menyelami satu sama lain dan mereka merasakan ada kecocokan satu sama lain. Aurora yang sebelumnya pernah berpacaran dengan Felix sangat berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Ia tidak ingin gagal untuk kedua kalinya. Namun, kesabaran dan perjuangan Brandon untuk memperoleh cintanya telah meluluhkan hati Aurora. Perjuangan Brandon tidak sia-sia dan telah berbuah manis. Akhirnya, Aurora menerima Brandon sebagai pacarnya. 3 tahun kemudian, mereka berdua memutuskan untuk mengikat janji dan melangsungkan pernikahan yang bahagia selamanya. Cerita ini menggambarkan perjalanan Aurora dalam menghadapi depresi dibalut dengan interaksi yang menggugah hati antara dirinya, keluarganya, sahabat, dan profesional. Kesimpulan dari cerita ini adalah Putri Tidur dalam versi modern ini adalah simbol dari empowerment, refleksi sosial, dan perjuangan melawan depresi. Aurora belajar bahwa tidur bukanlah solusi untuk luka emosional, tetapi kekuatan, kebangkitan, dan komunitas adalah kunci untuk meraih hidup yang penuh makna. Dalam perjalanan ini, Aurora tidak lagi hanya tidur untuk melarikan diri, tetapi memulihkan diri menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan mendapatkan kebahagiaan hidupnya kembali. Nah, sekian dulu dongengnya teman-teman. Selanjutnya, aku akan terus berkarya untuk membuat dongeng lainnya yang lebih seru lagi di channel YouTube OniS Creative Studio. Oh iya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe buat dongeng ini supaya aku bisa semangat membuatkan dongeng yang lebih keren dan bermanfaat.
Sampai ketemu ya di dongeng berikutnya. Bye-bye.